Halo Tribuners dan Bobotoh terutama yang selalu setia di channel kami. Sebelumnya ingatkan dulu protokol kesehatan harus selalu kita gunakan. Oh iya, ini kita harus jaga jarak ya. Sekarang kebetulan Bung Tarsinya tidak bisa hadir dan kali ini pengamat sekaligus juga editor di Tribun Jabar yang hadir bersama saya Diki Fadiar Juhud dan juga ada Kang Januar pribadi Hamel. Iya, siap untuk hadir ke ruang Anda tentunya di Ngobrol Persib Bandung. Ya, protokol kesehatan selalu kita ingatkan untuk Anda semua Tribuners. Mudah-mudahan COVID-19 segera tidak ada lagi di bumi Indonesia, terutama juga untuk kita bisa beraktivitas kembali ya. Salah satunya kita selalu kenakan masker, juga cuci tangan dengan air mengalir, dan kita selalu menjaga jarak, terus mengurangi mobilitas di luar rumah, dan mudah-mudahan semuanya itu dengan kita menjaga protokol kesehatan akan selalu terjaga dan selalu sehat. Ya, tidak akan panjang-panjang lagi ya, Kang Jarno ya. Kita langsung di ngobrol Persib Bandung, tentunya semakin hangat nih Kang. Beritanya makin ditunggu-tunggu, terutama Bobotoh yang sudah udah ingin segera menyaksikan Pangeran Biru ini untuk berlaga di Liga 1 ini. Ini ada yang terbaru nih Kang, kayaknya kita sudah ingin segera melihat seperti apa nih Persib Bandung saat ini ya. Dari persiapan. Oh ini, yang ini mungkin jersey-nya itu nih. Jersey-nya ya. Apakah masih yang lama atau ada yang baru? Ya. Ini sesuatu yang bisa diinformasikan yang terbarunya mungkin Kang. Jadi Persib Bandung pasti tetap biru ya. Oh iya, tetap biru ya. Karena berbiru itu warna kebesaran Persib Bandung gitu. Cuma yang rada unik dari jersey ini di bocoran ya, belum tentu benar juga. Itu merefleksikan atau idenya itu dari gunung-gunung yang ada di Jawa Barat seperti Burangrang, Malabar. Lokal berarti ya, budaya lokalnya diangkat ya untuk. Ya, diangkat lokalnya. Jadi memang kita harus tunggu gitu. Kita harus tunggu karena ini masih bocoran, meskipun dari message official Persib, tapi ya masih kita tunggulah seperti apa kostum Persib ini, karena terus terang aja pasti ditunggu ini. Iya. Terutama oleh kolektor jersey Persib gitu. Oh, ada kolektor khusus ya yang memang. Oh ya, ada kan, mereka pasti punya satu set gitu kan. Oh gitu. Kayak misalnya saya dulu ingat waktu Persib Liga Downhill, itu laku banget itu. Sekarang kostum dan jersey yang dulu dipakai di awal-awal gitu ya. Yang Persib juara itu di Liga 1 gitu. Terus kemudian harganya mahal tentunya. Pasti mahal karena memang dikejar itu, terutama nomor Sutiono itu. Sutiono yang menjadi petakal di ini gitu. Terus kemudian ke kostum yang mulai berubah gitu kan. Kalau dulu kan Liga Downhill itu kostumnya itu seragam. Jadi Persib semua sama gitu. Semua sama, jadi setiap tim itu cuma bedanya warna aja gitu. Tapi ya atau logo gitu ya, logonya aja. Ya, logonya sama warnanya, tapi modelnya sama, desainnya sama. Kemudian Persib kan kemudian ya kostum-kostum baru lah. Sampai akhirnya kostum yang sekarang yang banyak iklannya yang kayak pembalap. Karena kan banyak iklannya gitu kan, di pinggir kiri kanan ke belakang. Benar-benar dimanfaatkan oleh manajemen PT PBB gitu. Ya. Oleh Persib, space apapun gitu harus jadi duit lah istilahnya gitu. Harus jadi duit gitu kan, memang itu. Dan kali itu di sini dikatakan kalau di kita gitu ya? Kan di sini gitu, di sini jarang begini ya ke atas. Iya. Kan sebetulnya kan kalau di liga lain itu ada aturan gitu, aturan. Kalau di Inggris sekarang udah boleh kalau dulu nggak boleh di lengan ini di ya. Lengan itu nggak boleh, sekarang udah boleh Manchester United Kohler kalau nggak salah. Iya. Terus Persib juga benar-benar dimanfaatkan oleh manajemen Persib untuk mendatangkan uang gitu, untuk mendanai Persib Bandung. Ya. Kelangsungan ini ya. Ya, kelangsungan tim. Setiap senti ini kayaknya udah. Betul sekali gitu. Betul. Iya. Dan ini masing-masing sudah punya nomor ini. Apakah ada perubahan atau gimana? Nah, terutama mungkin yang ditunggu Bobotoh atau pemain Tribuners ini, pemain yang baru masuk ini nih. Nah, punya nomor jimatnya ini atau ini salah satunya yang bisa masuk termahal kali ya, Mark Klok ya. Mark Klok. Nah, ya itu Mark Klok
ada nomor atau dia pakai yang nomor yang waktu dia di tim lain atau ada baru ini? Dia pakai nomor 91, ini bocoran juga gitu. Iya. Bocoran juga. Maklok pakai nomor 91. Saya nggak tahu nih filosofinya apa Maklok pilih nomor 91. Tapi saya mungkin Maklok pengen jumlahnya 10 gitu. Siapa tahu gitu. Kayak saya masih analisisnya gitu ya. Ivan Zamorano dulu kan dia pengen nomor 10. Tapi karena si nomornya itu udah dipakai sama Ronaldo kalau nggak salah di Inter Milan, dia pakai nomor 9 sama 1. Nah, itu kan jadi dijumlahkan 10 ya. 10 gitu. Saya kurang tahu pasti kalau Maklok itu pakai 91 itu karena itu gitu. Tapi kalau berdasarkan ya ketika Ivan Zamorano gabung dengan Inter Milan gitu kan, dia pakai nomor 9 sama 1. Terus Muhammad Rashid juga belum jelas nih kapan nomor punggungnya. Tapi di saat latihan dia menggunakan nomor 9. Kalau nomor 10 pasti Esteban Vizcarra. Oh iya masih Esteban. Memang dia pemain nomor 10 karena dia gelandang gitu kan ini. Ini. Terus yang lainnya ya Supardi Nasir masih 22 nih. Kuipers juga masih nomor 2. Castillion itu? Victor Ikbonepa juga masih nomor lama 32 gitu. Jadi masih nama-nama lama masih ya nomor punggungnya. Van der Luis juga masih nomor 9. Iya. Gitu. Castillion juga ya nomor yang waktu itu pernah dipakai ya? Iya, nomor 20. Masih nggak berubah ya? Nggak berubah. Nah ini lantas kalau sekarang sudah mulai berlatih mungkinnya udah ke lapangan dan ini kemarin-kemarin kan sempat nggak bisa main lapangannya. Nah ini ada sekarang Persib nih latihannya di mana ini sebenarnya? Ini kan masih sangat sempit sekali gitu kan waktunya. Ketika Polri menyatakan bahwa Liga 1 bergulir gitu kan tanggal 27 Agustus kan ya. Itu baru kemarin kan, baru 2 hari lah gitu loh Polri menyatakan bahwa Liga 1 bergulir. Ini menurut saya kalau saya pelatih gitu, itu bingung gitu kan, pasti bingung gitu kan. Karena pemain tidak punya waktu untuk berlatih bersama-sama dengan waktu yang cukup gitu. Ini kan cuma beberapa hari gitu kan, karena pemain memang berlatih gitu kan, pemain tetap berlatih tapi kan mandiri gitu mereka berlatihnya. Betul. Tidak bareng, dan itu sangat pasti akan menyulitkan terutama Robert Albert untuk meramu tim ini menjadi tim yang wah dan berkualitas dan kompak gitu. Iya. Sementara udah harus bertanding ya, dan ini kekompakan aja belum terlihat mungkin begitu ya. Betul sekali. Ya, betul. Nah, kalau dari mengenai antisipasi kan masih PPKM nih. Iya. Kalau stadion udah ini ya, tempat latihan udah kita sudah bisa main di lapangan gitu di tempat latihannya? Ya itu sampai sekarang belum ada izin kalau nggak salah gitu, atau mungkin tertutup gitu latihannya supaya Bobotoh tidak melihat latihan tersebut gitu. Kita nggak tahu gitu, tapi dari informasi yang saya dapat itu Persib udah berlatih kan, tapi di berita itu tidak disebutkan gitu tempat latihannya di mana gitu. Ya mungkin itu pernah terjadi juga saat saya meliput dulu itu. Jadi si Persib tuh wanti-wanti itu, Kang tong dituliskan ya ininya tempat latihannya. Karena mereka takut Bobotoh datang ya. Persib mah aneh gitu kan. Latihan aja ditonton gitu kan. Banyak sekali gitu yang nonton kalau misalnya latihan Persib gitu. Nah, mungkin ini juga yang menjadi alasan kenapa Persib tidak diinformasikan tempat latihannya gitu. Tapi memang udah berlatih, dari informasi yang terima itu Persib udah mulai berlatih meskipun dalam kelompok kecil gitu. Iya. Tapi kalau mungkin pemain-pemain yang ditunggu itu sudah bergabung semua mungkin ya, sudah tidak ada yang absen gitu ya. Iya. Nah, termasuk Castillion juga udah mulai isolasinya gitu kan. Iya. Kalau ini nanti yang informasi yang ini kan jadwal belum ada tanggal ininya ya. Hanya informasi yang beredar kan lawan Persib ini yang pertama itu kan disebut-sebut Barito ya. Nah ini ada amatan khusus nggak kan tentang laga yang di awal ini gitu ya. Sementara ini menarik kalau benar lawan Barito. Tapi informasi terakhir juga Barito Putra itu sekarang berlatih di Kuningan. Gitu ya. Mereka udah di Kuningan, berarti artinya kan ya deket-deket lah gitu kan. Udah pasti, meskipun masih draftnya juga kan beredarnya di medsos gitu kan, belum resmi gitu. Kalau Persib itu lawan Barito Putra gitu. Tapi kalau melihat dari informasi ya
teman wartawan kita di Kuningan melaporkan bahwa Persib sekarang berlatih di Kuningan gitu. Di Kuningan ya? Ya, dan itu sangat menarik nanti pertandingan Persib antara Barito karena pelatih Barito Putra itu Jajang Nurjaman. Waduh. Nah, Jajang Nurjaman itu kan artinya ya si Kang Janur kan nggak mau gitu kan kalah sama tim mantan timnya gitu. Jadi ini akan menjadi gengsinya ada ini. Gengsinya juga gitu, pertandingan yang sangat menarik dan kita harus tunggu gitu apa yang akan terjadi kalau benar lawan Barito. Iya. Tapi kalau melihat dari informasi-informasi yang berseliweran kayaknya jadwal itu emang udah gitu cuma tanggalnya sama venue-nya yang belum. Venue ya? Ya gitu. Ya kalau ini ya kebayang Barito ya Kang Janur ini melawan mantannya di awal lagi ya. Iya betul. Di awal lawan Persib Bandung gitu. Iya kebayang kakunya ya dan kikuknya gitu ya untuk ini. Oh kenapa di Kuningan Kang Janur dari Kuningan ya? Emang dia orang Kuningan gitu. Jadi kayaknya bisa jadi, kalian berlibur juga. Kang Janur berlibur juga pulang kampung juga gitu kan. Gitu, ini ke Kuningan gitu kan gitu. Iya. Nah ini kalau melihat kondisi yang sekarang sudah ada izin, lalu ini tetap kita harus mengingatkan bahwa Bobotoh tidak boleh nobar ya, kan? Ya, betul, betul. Ada aturan tertentu dan itu akan membuat tim yang misalnya Bobotoh kan Persib nih, akan mengganggu itu juga ya, efektivitas nantinya di keberlanjutannya liga ini ya. Iya. Mungkin ada informasi yang lain kan, kalau misalkan ternyata ketahuan itu ada yang itu tetap kena hukuman ya? Kena hukuman, kena sanksi. Bahkan tidak hanya Bobotoh gitu, timnya yang kena gitu kan. Jadi ya bukan hanya timnya, bahkan mungkin liganya di stop kembali gitu. Waduh. Ya itu kan jadi emang ini warning banget gitu sama buat Bobotoh, bukan hanya Bobotoh ya, tapi penonton semua lah. Jadi jangan sekali-kali mencoba untuk nonton bareng, bahkan nonton bareng pun nggak boleh gitu kan. Nonton bareng pun nggak boleh gitu, nonton bareng di rumah. Menjopi gitu nggak boleh gitu. Di rumah aja. Di rumah aja harus masing-masing gitu. Nggak boleh di rumah aja tuh langsung jadi di rumah temen gitu ya. Iya gitu. Jadi kalau misalnya ini ya bisa diberhentikan liganya, bukan hanya sanksi ke Persibnya, sanksi ke Bobotohnya. Dan ini benar-benar ketat sekali. Bahkan pemain pun kalau bisa main itu syaratnya bisa main setelah PCR 1 hari sebelumnya. Jadi 1 hari sebelumnya tuh para pemain tuh harus di swab. Jadi kalau misalnya ketahuan ya nggak boleh main gitu. Jadi emang Polri itu benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang benar-benar untuk menjaga kelangsungan kompetisi dan kelangsungan COVID-19 kan sudah mencabik-cabik ini sendi-sendi kehidupan kita. Jadi kita harus lawan dengan cara yaitu mematuhi protokol kesehatan. Gitu. Nah itulah Tribuners, jadi kita harus patuhi apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan kita jangan main-main, ibaratnya ya iseng-iseng dengan beberapa orang terus lama-lama jadi banyak nanti yang nonton bareng, ataupun kita udahlah kita ngikutin aja, kita ikuti alurnya ya Kang ya, betul. Agar tidak jangan sampai ini kan kita sudah ikhtiarnya udah full, udah berapa kali di ini ya, berapa kali di Kang? Iya. Liga ini. Mulai Maret tahun lalu kalau nggak salah itu. Nah ini kan untuk keberlangsungannya, jadi kita juga harus patuhi semuanya. Bukan hanya para pemain yang sekarang agak sekarang udah kita bisa sedikit lega karena liga bisa bergulir di tanah air ini. Berarti kita juga harus support semuanya ya. Iya betul. Dan kita juga tentunya Bobotoh bisa dapatkan informasi yang terbarunya di kita di sini di Ngoper ini ataupun juga di tribunjabar.id ya. Nah Kang, mungkin terakhir ini sebelum bergulir ada hal mungkin informasi dari tim-tim lain selain Persib yang mungkin bisa diinformasikan. Semua lagi bersiap-siap lagi. Iya. Tapi itu persoalannya sama. Karena waktunya mepet gitu kan. Persija juga begitu, terus tim lain juga begitu. Barito Putra gitu. Justru yang unik sekarang itu menurut saya ini unik gitu. Ya. Justru yang tim-tim Liga 2 yang paling siap gitu menurut saya. Oh gitu. Kayak misalnya Rans FC punyanya Raffi Ahmad, terus debutan baru gitu ya, atau Halilintar gitu. Gitu. Bahkan timnya Halilintar tuh mengalahkan Persija waktu uji coba. Itu kan luar biasa. Berarti gitu kan. Pemainnya Liga 2 gitu bisa ngalahin Persija pernah juara dan Liga 1. Tapi ya sama, kalau menurut saya itu persoalannya sama dengan tim Persija,
PSM Makassar, tim-tim lain yaitu waktunya sempit dan mereka tidak punya waktu untuk berlatih bersama-sama untuk gitu, meningkatkan untuk kekompakan ya, pemain. meningkatkan kekompakan. Ya kan, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk ngobrol-ngobrol kita di ngobrol Persib Bandung untuk sesi kali ini. Dan kita ke depan kayaknya pekan depan kita makin seru aja nih ngobrol Liga 1 ini bergulir. Dan mudah-mudahan juga ya doa untuk Bung Tarsi yang biasa ada di ngoper ataupun juga di channel ini menemani, mudah-mudahan keluarganya ada dalam keadaan sehat walafiat, dan Anda juga yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Dan terakhir juga protokol kesehatan selalu kita ingatkan untuk selalu kenakan masker saat beraktivitas dimanapun, kemudian cuci tangan dengan air mengalir pakai sabun, dan jaga jarak ya, seperti kita ini menjaga jarak, lalu juga membatasi mobilitas di luar rumah, dan mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat selalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Demikianlah Tribuners dan juga Bobotoh, kita ketemu lagi lain waktu lain kesempatan. Saya Diki Padian Juhud, saya Januar. Kita ketemu lagi lain waktu lain kesempatan. Love, peace, and respect.